Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Khairian Hidayat, kelas B, kelas 6B PAI. Saya akan menerangkan tentang sejarah tasyrik atau pengertian madhab. Seperti itu. Eh, di sini saya akan bahas awal tentang tasyrik pada masa Nabi Muhammad. Tasyrik pada masa Nabi Muhammad adalah periode pembentukan hukum Islam yang dimulai dengan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad dan perkembangan seiring dengan pengembangan masyarakat Islam. Masa ini dibagi menjadi dua periode. Periode utama disebut periode pertama, periode Mekah, disebut Makkiyah, yang fokus pada penamaan ajaran tauhid, dan periode kedua yaitu periode Madinah, yaitu Madiniyah, yang mengatur hukum karena pembentukan masyarakat Islam. Masyarakat Islam periode Mekah Makkiyah. Pada periode ini fokus utama adalah pada penyampaian ajaran tauhid, keimanan dan dasar moral Islam. Tasyrik pada periode ini bersifat lebih umum dan tidak banyak ngatur hukum detail seperti di periode Madinah. Sumber hukum utama adalah wahyu Al-Quran yang diturunkan secara bertahap. Periode Madinah, setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mulai mengatur sebagai aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk hukum-hukum yang lebih spesifik. Tasyrik pada periode ini lebih komprehensif, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti pernikahan, penyeraian, transaksi keuangan, dan sanksi hukum. Sumber hukum utama tetap Al-Quran dan Sunnah, perilaku dan perkataan Nabi Muhammad. Sumber hukum tasyrik pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran, Al-Quran, ayat-ayat hukum yang diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Islam. Sunnah, perilaku dan perkataan Nabi Muhammad yang menjelaskan lebih lanjut ayat-ayat Al-Quran dan memberikan contoh dalam sebagai aspek kehidupan ijma. Kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum. Kias analogi dilakukan oleh para ulama menentukan hukum baru berdasarkan hukum yang sudah ada. Seperti itu. Tasyrik atau penetapan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa di mana para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin, mengambil peran penting dalam mengembangkan hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka menghadapi tantangan besar dalam menetapkan hukum di tengah perluasan wilayah Islam yang cepat. Peran Khulafaur Rasyidin dalam tasyrik menunjukkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Sunnah. Khulafaur Rasyidin mengambil pendekatan utama dengan merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang Sunnah Nabi Muhammad. Ijtihad bersama. Jika tidak menemukan solusi dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka melakukan ijtihad bersama untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pengembangan hukum Islam. Peluasan wilayah Islam membawa masalah-masalah baru yang belum diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Khulafaur Rasyidin berperan penting dalam pengembangan hukum Islam untuk menjawab tantangan tersebut. Pentingnya
keberadaan sahabat. Para sahabat yang hafal Al-Quran dalam memahami sunnah Nabi Muhammad memiliki peran penting dalam menentukan hukum, konsensus, dan ijtihad. Mereka juga dikenal digunakan prinsip konsensus, ijma, dan ijtihad untuk menyelesaikan masalah hukum. Seperti itu. Madhab secara umum merujuk pada suatu aliran atau paham mengenai hukum fikih dalam Islam. Ini adalah sistem atau metode yang digunakan oleh seorang imam atau ahli hukum Islam untuk menentukan hukum dalam suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, madhab adalah jalan pikiran atau mendapatkan seorang ulama yang menjadikan rujukan bagi umat Islam dalam berfikih. Madhab juga bisa diartikan sebagai pendapat atau aliran seorang ulama besar yang digelari imam, seperti Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap madhab memiliki ciri khas dalam menetapkan hukum, sehingga sebagai perbedaan pendapat di antara mereka, madhab muncul sebagai akibat dari pengembangan fikih hukum Islam dan pengembangan mendapatkan di antara para ulama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan faktor, termasuk perbedaan dalam memahami teks Al-Quran dan hadis, serta menerapkan akidah-akidah fikih. Madhab juga bisa dipandang sebagai metode atau perjalanan pikiran yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid atau ulama yang berupaya mencari solusi hukum dalam peristiwa, menetapkan hukum untuk peristiwa. Faktor mengaruhi munculnya madhab, perbedaan pemahaman Al-Quran dan hadis. Para ulama memiliki interpretasi yang Al-Quran yang berbeda terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis, hingga menghasilkan pendapat hukum yang berbeda. Perbedaan dalam menerapkan akidah fikih atau aturan umum dalam hukum Islam juga dapat dipresentasikan secara berbeda hingga menyebabkan perbedaan dalam menerapkan hukum. Perbedaan dalam periwayatan dan penerapan hadis. Perbedaan dalam cara meriwayat memahami hadis juga dapat menjadi faktor penyebab perbedaan hukum dan kalangan para ulama. Perbedaan dalam pemikiran dan metode para pemikiran ulama, gaya berpikir, metode yang berbeda, metode yang berbeda, seperti itu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Saya Rahman Hairian mengundurkan diri sebagai presentasi peta konsep tentang istirak atau hukum, atau nanti ada juga pembahasan pengertian madhab dan pembentukan madhab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.